adalah pidato kenegaraan kedua di masa pandemi. Apa yang bisa Anda review dari pidato kenegaraan pertama kali pandemi menghampiri Indonesia? Gaya komunikasi pemerintahan kita di bawah Presiden Jokowi ini seperti apa kaitannya dengan Indonesia masuk pandemi? Ya, pada tahun pertama ya, pada kesempatan pertama ini terlihat memang ada satu pengalaman baru lah ya, bukan hanya bagi pemerintahan Pak Jokowi di Indonesia, tapi juga di banyak negara yang lain, ya sehingga ini pada saat itu memang dikhawatirkan ya, adalah kondisi resesi yang berterusan ya. Kita tahu officially di 2020 kan setelah 2 kuartal berturut-turut terjadi pertumbuhan ekonomi yang minus ya, kontraksi di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Nah, jadi pada saat itu sebetulnya bagaimana upaya pemerintah yang semestinya untuk supaya bisa keluar daripada resesi ini. Nah, tapi memang melihat dari cara komunikasinya juga memang masih banyak simpang siur ya. Pertama, di satu sisi kami melihat ada defensif, ada denial ya, terhadap kondisi bahwa tidak akan terjadi resesi dan lain-lain. Ya, Padahal ini semestinya dijadikan sebagai satu pelajaran, sebagai antisipasi semestinya gitu ya, bukan untuk menegasikan bahwa resesi tidak akan terjadi. Padahal kan di banyak negara itu sebetulnya pada saat itu juga sudah terjadi ya. Nah, jadi itu saya rasa yang salah satu yang mungkin juga menghambat ya dari program-program untuk penyelamatan ekonomi juga gitu ya. Nah, termasuk juga diantaranya kebijakan yang terkait dengan restriksi terhadap aktivitas dan juga pergerakan masyarakat gitu ya. Dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, ya memang ada tahapan-tahapan untuk relaksasi maupun meningkatkan restriksi ya, sesuai dengan kondisi pandeminya tentu saja. Tentu saja ada baik. level-levelnya. Tapi memang kita melihat bahwa ini satu hal memang perlu juga karena ini kebijakan yang perlu dipahami oleh masyarakat, dan kita berharap bahwa masyarakat itu paham dan mau compliance ya, mengikuti arahan daripada pemerintah. Jadi pemahaman terhadap istilah-istilah ya restriksi ini juga semestinya tidak harus dipikirkan dan jangan kemudian menimbulkan kebingungan atau kesimpang siuran informasi ya, saya rasa. Nah, ini yang saya pikir perlu menjadi pelajaran ya, terutama pada tahun pertama yang semestinya tidak terjadi di tahun kedua ya. Baik, Mas Faisal, ditahan terlebih dahulu, kita akan lanjutkan dialog kita selepas jeda. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.